warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Tiara Mulki dari kelas M232. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait IPAS kelas 6, tepatnya pada bab 2 yang membahas tentang cerita Indonesia kita, yaitu topik A, kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Selamat menonton. Nah, sebelum melangkah ke pembelajaran selanjutnya, jadi Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada bab ini. Nah, ada 3 tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama yaitu di mana siswa dapat mengetahui bagaimana kondisi rakyat Indonesia setelah kedatangan bangsa asing. Yang kedua yaitu siswa dapat mengetahui bagaimana cara bangsa-bangsa asing menguasai wilayah Indonesia. Nah, yang terakhir yaitu siswa mengetahui apa maksud bangsa-bangsa asing datang ke wilayah Indonesia. Dimulai pada tahun 1500-an. 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 Dimulai pada tahun Indonesia kedatangan bangsa-bangsa dari Eropa, di antaranya yaitu ada Portugis, Spanyol, Belanda, dan juga Inggris. Nah, yang pertama yaitu ada perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Nah, pada masa Renaissance, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat, salah satunya adalah teori heliocentris yang dikemukakan oleh Copernicus. Nah, teori heliocentris menyatakan bahwa bumi dan planet-planet mengelilingi matahari dan bumi itu tidak datar melainkan bulat. Untuk selanjutnya yaitu ada revolusi industri, di mana penemuan mesin uap untuk kapal laut dapat memudahkan Eropa melakukan perjalanan. Yang kedua yaitu ada gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Nah, misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Jadi tugas mereka ini dianggap sebagai tugas yang suci, harus dilaksanakan seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu ada glory. Di sini, di Eropa, ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Nah, negara yang pertama yang datang ke Indonesia yaitu ada negara Portugis. Berita Columbus berhasil menemukan daerah baru membuat Raja Portugis penasaran dan mengutus pelaut ulung Portugis bernama Vasco da Gama untuk melakukan ekspedisi menjelajahi samudra mencari tanah Hindia. Vasco da Gama mencari jalan lain agar lebih cepat menuju tanah Hindia. Sebelum Vasco da Gama diperintahkan cepat oleh Raja Portugis, sudah ada pelaut lain yang melakukan pelayaran, yaitu yang bernama Bartholomew Dias. Ia melakukan pelayaran mencari daerah timur dengan menelusuri pantai barat Afrika, hingga pada tahun 1488
Karena serangan ombak yang besar, terpaksa Bartholomew Diaz dan rombongan mendarat di ujung selatan benua Afrika, yang kemudian tempat tersebut diberi nama Tanjung Harapan. Nah, Bartholomew Diaz tidak melanjutkan pelayaran, melainkan bertolak kembali ke negaranya. Pada tahun 1497, Vasco da Gama berangkat dari pelabuhan Lisabon dan memulai penjelajahan mengikuti rute yang telah dilalui oleh Bartholomew Diaz atas petunjuk dari pelaut bangsa Moor yang telah ia sewa. Setelah singgah di Tanjung Harapan, ia dan rombongan melanjutkan perjalanan dengan melalui pantai timur Afrika, kemudian berbelok ke kanan untuk mengarungi Samudra Hindia. Pada tahun 1498, rombongan Vasco da Gama berhasil mendarat di Calicut dan Goa di pantai barat India. Di daerah Goa, mereka bahkan berhasil mendirikan kantor dagang yang dilengkapi dengan benteng. Atas keberhasilannya ini, Vasco da Gama diangkat sebagai penguasa Goa oleh Raja Portugis. Setelah beberapa tahun tinggal di India, mereka menyadari bahwa India bukan daerah penghasil rempah-rempah. Karena hal tersebut, dipersiapkan ekspedisi selanjutnya yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Hingga pada tahun 1511, mereka berhasil mendarat di Malaka dan berhasil menguasai perdagangan di wilayah Malaka. Yang kedua yaitu kedatangan bangsa Spanyol. Bangsa Eropa yang menyusul Portugis yaitu bangsa Spanyol. Tujuan kedatangan mereka ke wilayah timur hampir sama dengan bangsa sebelumnya. Tidak hanya melakukan perdagangan rempah-rempah, tetapi bangsa Spanyol mempunyai tujuan lain yang dikenal dengan istilah 3G yaitu Gold, Glory, dan Gospel pada daerah yang telah dikunjunginya. Bangsa Spanyol datang ke wilayah timur, yakni di daerah Tidore, Maluku. Pada saat kedatangan bangsa Spanyol tersebut, di Maluku sedang terjadi persaingan antara Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore. Kerajaan Ternate mendapat dukungan dari bangsa Portugis dan Kerajaan Tidore mendapat dukungan dari bangsa Spanyol. Akan tetapi, seiring perjalanan waktu, rakyat Ternate dan Tidore menyadari bahwa sebenarnya mereka dirugikan dengan kedatangan bangsa-bangsa asing, yaitu Portugis dan Spanyol. Sehingga mereka melakukan perlawanan dan berusaha mengusir bangsa asing dari wilayahnya. Yang ketiga yaitu ada kedatangan bangsa Belanda. Selanjutnya, bangsa Eropa yang datang ke Indonesia yaitu Belanda. Bangsa Belanda melakukan pelayaran dan berhasil mendarat di Banten pada tahun 1596. Kemudian, Belanda melakukan pelayaran lagi sampai menemukan tujuannya, yakni daerah timur Indonesia yang dikenal dengan penghasil rempah-rempahnya. Pada awalnya, bangsa Belanda datang memiliki tujuan yang sama dengan bangsa sebelumnya, yakni untuk berdagang. Namun seiring perjalanan waktu, bangsa Belanda ingin menguasai perdagangan di daerah Banten sehingga terjadi perlawanan dari rakyat Banten. Untuk selanjutnya yaitu ada perlawanan Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa. Yang pertama yaitu ada perlawanan Palembang pada tahun 1811 sampai dengan tahun 1822. Dengan jatuhnya VOC, monopoli dagang yang dibuat oleh Belanda di Palembang sudah tidak lagi dipertahankan. Melemahnya ekonomi di Palembang akan mengakibatkan peralihan kekuasaan daerah Palembang secepatnya ke tangan Inggris. Sultan Badarudin membangun pertahanan yang kuat di hulu Sungai Musi. Pada saat serangan dari Inggris terhadap kubu tersebut gagal, maka pertahanan tersebut dipindahkan ke hulu lagi, yakni di Muara Rawas. Pada akhirnya, Sultan Baharudin memenangkan perlawanan tersebut, sehingga kemenangannya tersebut menggugah daerah lain untuk melawan Belanda. Namun sebelum Belanda mendatangkan tentara ke Palembang, Belanda melakukan taktik yang kini diangkatnya Pangeran Prabu Ano menjadi Sultan Palembang. Kemudian
Belanda mulai menyerang pertahanan di Pelaju. Namun hal tersebut dilemahkan oleh pasukan Badarudin. Untuk menghadapi situasi ini, Sultan Badarudin merundingkan kembali bahwa perlawanan selanjutnya ditiadakan, sehingga pada tanggal 1 Juli 1821 keraton sudah diduduki oleh Belanda dan perlawanan ini berakhir pada tahun 1822. Untuk selanjutnya yaitu ada perlawanan Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa. Yang pertama yaitu ada perlawanan Palembang pada tahun 1811 sampai dengan tahun 1822. Dengan jatuhnya VOC, monopoli dagang yang dibuat oleh Belanda di Palembang sudah tidak lagi dipertahankan. Melemahnya ekonomi di Palembang akan mengakibatkan peralihan kekuasaan daerah Palembang secepatnya ke tangan Inggris. Sultan Badarudin membangun pertahanan yang kuat di hulu Sungai Musi. Pada saat serangan dari Inggris terhadap kubu tersebut gagal, maka pertahanan tersebut dipindahkan ke hulu lagi, yakni di Muara Rawas. Pada akhirnya, Sultan Baharudin memenangkan perlawanan tersebut, sehingga kemenangannya tersebut menggugah daerah lain untuk melawan Belanda. Namun sebelum Belanda mendatangkan tentara ke Palembang, Belanda melakukan taktik yang kini diangkatnya Pangeran Prabu Ano menjadi Sultan Palembang. Kemudian, Belanda mulai menyerang pertahanan di Pelaju. Namun hal tersebut dilemahkan oleh pasukan Badarudin. Untuk menghadapi situasi ini, Sultan Badarudin merundingkan kembali bahwa perlawanan selanjutnya ditiadakan, sehingga pada tanggal 1 Juli 1821 keraton sudah diduduki oleh Belanda dan perlawanan ini berakhir pada tahun 1822. Selanjutnya yaitu ada perlawanan Padri pada tahun 1821 sampai dengan tahun 1837. Padri merupakan sebutan dari orang putih yang berarti berpakaian putih. Gerakan Padri berpengaruh besar terhadap daerah di Minangkabau. Pemimpin yang terkenal adalah Tuanku Imam Bonjol. Kaum Padri mematahkan kedudukan raja-raja dan bangsawan. Kedatangan Belanda yang dipimpin oleh Kolonel Ralph yang dapat melemahkan kaum Padri, tetapi dengan melakukan siasat aksi dari gerakan Padri tetap berjalan, yakni dengan beroperasi perang gerilya. Di daerah Jawa mulai berkobar perang di Ponorogo, tepat pada tahun 1825, dan Belanda menilai bahwa perang tersebut akan lebih berbahaya, maka Belanda menekankan kepada rakyat setempat sehingga meletus kembali perlawanan kaum Padri. Setelah selesai perang di Jawa, Belanda menghadapi kembali kaum Padri, dan kaum Padri meminta bantuan kepada kaum bangsawan. Namun meskipun seperti itu, kekuatan kaum Padri semakin merosot. Pada akhirnya, Imam Bonjol menjadi tertangkap. Tetapi perlawanan tidak dapat dihentikan, namun penyerahannya cukup melemahkan aksi kaum Padri. Yang terakhir yaitu ada kedatangan bangsa Inggris. Selanjutnya, bangsa Eropa yang melakukan pelayaran ke Indonesia yaitu Inggris. Perdagangan rempah-rempah di Eropa sangat menguntungkan sehingga mereka berusaha mendapatkan dari daerah penghasil rempah-rempah di Indonesia. Awalnya, semua bangsa Eropa yang datang ke Indonesia bertujuan untuk berdagang dan mendapatkan rempah-rempah. Seiring perjalanan waktu, mereka menginginkan keuntungan yang lebih dengan melakukan monopoli perdagangan dan pada akhirnya melakukan penjajahan sehingga terjadi berbagai perlawanan dari rakyat Indonesia.